Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki terlihat terburu-buru mengayuh sepedanya. Ada sesuatu yang dikejarnya. Kilasan masa lalu muncul. Terlihat laki-laki itu, kita panggil saja Juna. Ia sedang bersiap untuk mengikuti lomba piano. Tapi tubuhnya gemetar dan tiba-tiba ia pingsan. Juna kini telah kembali ke Korea. Ia memutuskan untuk tinggal di sana dan melanjutkan kuliah di kampus tempat ayahnya mengajar. Hari itu, Juna ditemani seorang wanita untuk berkeliling kampus barunya. Wanita itu, kita panggil saja Tika. Sesampainya di gedung musik, mereka berpisah. Juna ingin terlebih dahulu melihat-lihat gedung musik sebelum masuk kelas. Saat ia memasuki lorong sepi, terdengar suara lantunan piano. Ia mengikuti suara itu dan membuka sebuah pintu, dan di dalam ia bertemu seorang gadis cantik. Gadis itu kita panggil saja Hana. Setelah berkenalan, Juna lalu pergi ke kelas. Di ruang kelas, Juna tampak terus memandangi Hana. Sampai-sampai guru menegurnya. Hana cuma bisa tertawa kecil melihat kelakuan Juna. Saat kelas telah selesai, Juna melihat Hana keluar kelas dan ia pun mengikuti dari belakang. Tapi sayangnya, ia kehilangan jejak Hana. Tiba-tiba, Hana mengejutkannya dari belakang. Hana tersenyum dan bertanya, "Apa kamu mencariku?" Juna yang gengsi cuma menjawab, "Enggak kok." Lalu cari-cari alasan. Tapi saat Hana mau pergi, Juna malah menyuruh Hana untuk menunggunya. Mereka pun pergi ke arah bazar sekolah. Tiba-tiba, Juna ditarik teman sekelasnya. Ia diminta mengambil sebuah kartu. Kartu itu seperti tarot. Saat dibuka, gambar di kartu itu menunjukkan Juna jatuh cinta pada pandangan pertama. Temannya menyuruh Juna pilih satu kartu lagi. Tapi Juna malu-malu, ia berusaha merebut kartunya kembali. Sayangnya, kartu itu malah terlempar ke atas, tepat ke arah sebuah balon berisi bubuk warna. Bubuknya jatuh tepat ke atas Hana, bukan mendekat. Juna malah bengong. Hana pun pamit pergi karena ada urusan. Dan Juna hanya bisa terdiam melihat Hana pergi. Keesokan harinya, saat ayah Juna sedang mengajar di kelasnya, terlihat Tika terus menatap ke arah Juna sampai ia tidak fokus pada pelajaran. Karena tidak fokus, dosen memberi pertanyaan ke Tika. Tika panik. Untungnya, Juna membantunya. Tika pun semakin suka kepada Juna. Saat akan pergi makan bareng Tika, Juna mendengar suara lantunan piano yang biasa dimainkan Hana. Ia langsung membatalkan rencana dengan Tika dan pergi ke ruang musik. Benar saja, ia kembali bertemu dengan Hana. Juna bertanya, "Hana sedang mencari apa?" Hana menjawab, "Partitur musik Arthur Binder." Juna bilang, "Skor itu tidak ada di sini, sulit ditemukan di Korea." Kemudian, Juna mengajak Hana pergi melihat ikan traut. Hana mengiyakan. Mereka berjalan-jalan bersama. Setelah puas, Juna mengantar Hana naik bus. Saat di bus, Hana tertidur. Juna menyandarkan tangannya ke kepala Hana, tapi momen itu cepat berakhir karena bus berhenti. Saat Juna ingin minta nomor Hana, terlambat. Hana keburu turun. Keesok harinya saat di kelas, Juna sedang mengajari Tika. Tapi Tika malah main HP. Juna pun kesal. Ternyata Tika sedang melihat poster lomba piano. Hadiah utamanya partitur Arthur Binder. Tika meminta Juna untuk ikut. Tapi Juna menolak. Tika terus memaksa Juna. Tapi Juna tetap menolaknya. Saat di rumah, Juna melihat poster itu lagi. Ia tahu partitur itu sangat diinginkan Hana. Dan Juna ingin memberikannya kepada Hana. Keesokan harinya, terlihat Hana berada di ruang piano. Dan cuacanya sedang hujan. Ia ingin menutup jendelanya. Tetapi Hana kesusahan menutupnya karena anginnya sangat kencang. Tiba-tiba Juna datang dan membantu. Mereka lalu melihat coretan dinding tentang cinta remaja.
너 진짜 그렇게 쓰기? Tiba-tiba, dua teman Juna datang. Karena panik, Hana bersembunyi di balik tirai. Juna bertanya, mereka bilang hanya ingin ambil perlengkapan untuk pertunjukan sulap. Setelah mereka pergi, Juna bertanya, Hana, kenapa kamu menghindari orang? Kamu udah punya pacar. Hana tertawa, lalu berkata, belum. Hana balik bertanya, lagu pertama yang kamu mainkan? Juna menjawab, Flee Waltz. Lalu mereka pun memainkan lagu itu bersama. Setelah bermain musik bersama di ruang piano, Juna dan Hana pergi ke toko musik, tempat favorit Hana. Di sana mereka membuat permainan kecil. Mereka memilihkan musik untuk satu sama lain, tanpa memberitahu lagu apa yang dipilih. Tanpa sadar, mereka berdua memilih musik yang sama. Juna pun mengantar Hana pulang. Saat itu, Juna memberanikan diri untuk meminta nomor Hana, tapi Hana menjawab, aku nggak punya handphone. Awalnya Juna tidak percaya, tapi Hana meyakinkannya. Dan Juna pun pulang. Saat berjalan pulang, Juna teringat musik pilihan Hana tadi masih tertinggal di tasnya. Tapi saat hendak mengembalikannya, Juna melihat Hana berlari menuju arah yang berlawanan dari rumahnya. Kini Juna sudah ada di rumah. Juna tiba-tiba bermain piano. Ayahnya datang dan bertanya, tumben main piano lagi? Apa kamu sedang jatuh cinta? Juna hanya tersenyum malu. Sang ayah, yang sangat peka, langsung memberikan 2 tiket konser piano. Keesokan harinya, terlihat Hana sedang membantu ibunya. Ibunya berkata, kenalkan pacarmu ke ibu. Tapi Hana menjawab, sulit ma, karena pertemuan kami terlalu ajaib. Entahlah apa yang dimaksud Hana. Hari perlombaan piano pun tiba. Juna akan berduel dengan kakak kelasnya. Terlihat banyak yang datang untuk menonton. Terlihat Hana juga datang menonton. Singkat cerita, Juna berhasil memenangkan lomba itu dan mendapatkan skor Arthur Binder. Tika lalu mendekat dan berkata, hadiah itu milikku kan? Aku yang nyuruh kamu ikut lomba. Tapi Juna hanya tertawa kecil. Hadiah ini bukan untukmu ya? Juna lalu menunggu Hana di ruang piano. Dia ingin memberikan skor itu kepada Hana. Tapi Hana tak kunjung datang. Keesokan harinya terlihat Hana berada di ruang piano. Ia melihat Juna sedang dihampiri. Tika mengajak Juna bersepeda di pinggir sungai. Tapi Juna menolak karena sibuk. Hana datang dan menggoda Juna. Kelihatannya pergi bersepeda. Bersama Tika, enak, tapi Juna tersenyum. Lalu memberikan partitur Arthur Binder pada Hana. Juna lalu mengajak Hana ke rumahnya. Juna memasakkan Hana makanan khas Jerman. 내가 좀 도와줄까? 족발을 만들었네, 집에서. Setelah makan, Hana mengajari Juna memainkan lagu yang biasa ia mainkan di gedung musik. Tapi Hana bilang, jangan mainkan lagu ini di piano gedung musik. Hana beralasan piano itu sudah tua. Setelah bermain piano, mereka duduk di teras, mengopi, memandangi malam yang sudah gelap. Bintang-bintang redup, tapi ada cahaya dari mereka berdua. Mereka mengobrol, semakin dekat, hingga akhirnya Juna menyatakan perasaannya dengan sebuah ciuman, dan Hana menerima ciuman itu. Setelah itu, Juna mengantar Hana pulang. Sebelum berpisah, Juna memberikan tiket pertunjukan piano. Juna bilang, aku akan menunggumu hari Jumat di depan gedung musik. Hari Jumat pun tiba. Juna duduk di bangku depan gedung musik. Ia menunggu dan menunggu, tapi Hana tidak kunjung datang. Hujan turun dan pertunjukan akan segera dimulai. Dengan hati yang berat pun memutuskan pergi sendiri. Tika datang membawa payung, tapi Juna bahkan tidak menoleh. Ia patah hati.
Di dalam, ia menonton konser sambil menahan sakit di dada. Setelah kelas selesai, Juna bertanya kepada Tika, "Kamu punya nomor Hana?" Tapi Tika malah balik bertanya, "Siapa itu Hana? Aku nggak pernah ketemu atau kenal orang bernama Hana di kelas ini." Juna terkejut. Mereka lalu pergi ke departemen musik. Dan anehnya, tidak ada satupun mahasiswi di sana jurusan musik yang bernama Juna. Lalu memutuskan pergi ke rumah Hana. Ia menekan bel dan bertanya kepada sang pemilik rumah, "Maaf, apa Hana ada?" Orang itu hanya menjawab, "Kamu salah alamat." Juna terdiam dan merasa sakit hati karena telah dibohongi Hana. Malamnya Juna berlatih di ruang musik bersama Tika. Mereka akan tampil di ulang tahun kampusnya yang ke-70. Saat itu juga gedung musik akan dirobohkan. Tapi pikirannya masih tentang Hana. Tika mendekat, bersandar di bahunya. Lalu Tika mencium Juna. Sial, Hana melihat itu. Hana lalu pergi. Juna langsung mengejar Hana. 정아야, Juna berkata itu hanya teman. Tika cuma temanku. Hana menoleh. Wajahnya muram, matanya sedih. Juna bertanya, "Kenapa kamu tidak datang? Kenapa tidak menepati janjimu?" Hana menjawab, "Aku ingin datang, tapi aku tidak bisa." Lalu Hana pergi meninggalkan Juna. Hari-hari Juna dipenuhi pikiran tentang Hana dan rasa sakit hati yang tak kunjung reda. Ia sering melamun, tidak berkonsentrasi di kelas, kosong, hampa. Di rumah, ayahnya melihat Juna yang lesu. Wajahnya murung. Ayahnya tahu anaknya sedang patah hati. Sambil tersenyum, ayah Juna menyemangatinya. "Tenang, di luar sana masih banyak perempuan cantik. Cukup 300.000 di aplikasi ijo." Juna hanya bisa tersenyum lemah. Keesokan harinya Juna kembali mendatangi rumah Hana. Dia menaruh tiket pertunjukan pianonia di kotak pos Hana. Hari itu Juna akan tampil di perayaan ulang tahun sekolah yang ke-70. Setelah itu Juna lalu pergi meninggalkan rumah Hana. Beberapa saat kemudian, seorang ibu-ibu keluar rumah dan membuka surat itu. Terlihat pertunjukan akan segera dimulai dan Juna tampil di atas panggung. Jari-jarinya menari di atas tuts piano. Dan di antara para penonton, Hana datang. Ia menonton Juna. Tapi tak lama kemudian Hana pergi meninggalkan tempat itu. Juna yang melihat Hana pergi tanpa pikir panjang, ia meninggalkan acara dan lebih memilih untuk mengejar Hana. Hana terlihat sedih. Ia memeluk Juna erat. Tapi dalam sekejap, Hana melepaskan diri dan pergi terburu-buru. Juna ingin mengejarnya lagi, tapi ayahnya menahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Juna terdiam. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Dan saat itu ia sadar. Selama ini hanya dia yang bisa melihat Hana. 후배 맞지? 잠깐 얼굴 좀 뭐야? 이렇게 간. Juna pergi ke gedung musik. Ia melihat jendela dan di kaca jendela itu tiba-tiba muncul tulisan, "Juna, pertemuan kita sungguh sangat ajaib. Aku mencintaimu." Juna terkejut, yakin Hana memang nyata. Tiba-tiba seseorang menelpon Juna, memintanya untuk datang ke rumahnya. Ternyata orang itu adalah ibunya. Ibu Hana menceritakan semuanya tentang Hana, tentang awal pertemuan ajaib mereka. Dulu Hana menemukan partitur musik rahasia di bawah piano tua di gedung musik. Dan ternyata partitur itu adalah mantranya. Sedangkan pianonya adalah mesin waktu. Itulah mengapa setiap kali Hana muncul
selalu ada lantunan piano, selalu di gedung musik. Dan anehnya, yang bisa melihat Hana hanya Juna. 저기요, 혹시 강의실 바뀌었... 저기요, 쇼팽 하면... Dan dari sini kita mulai menyadari bahwa selama ini Hana selalu berada di samping Juna, meski tak terlihat. Dan Ibu Hana mengatakan bahwa Hana telah menghilang 20 tahun yang lalu, tepat saat perayaan sekolah. Juna terkejut, bingung, sampai akhirnya Juna melihat foto lama, di mana Hana berfoto dengan ayahnya. Juna lalu bertanya kepada ayahnya, dan sang ayah menjelaskan, Hana adalah siswi yang rajin dan pandai. Dan ya, Hana memang sering bicara bahwa piano di gedung musik adalah mesin waktu. Ayah Juna juga ingat, Hana pernah menitipkan sebuah skor musik. Dan terakhir kali ia terlihat adalah di gedung musik itu. Dan kini, kita sadar laki-laki yang mengayuh sepeda di awal cerita itu adalah Juna. Ia terburu-buru ke gedung musik karena gedung itu akan segera dihancurkan. Ia harus bertemu Hana. Sekarang, ayah Juna membuka laci lama. Ia menemukan partitur musik yang pernah dititipkan Hana. Dan di lembar itu terdapat tulisan tangan. Setiap saat bersamamu adalah keajaiban bagiku. Terima kasih. Aku mencintaimu, Juna. Ayah Juna terkejut. Tanpa pikir panjang, ia mengejar Juna. Kini, Juna sudah tiba dan dia menerobos masuk ke ruangan musik. Walaupun gedung itu sudah mulai dibongkar. Ia melewati rintangan demi rintangan dan akhirnya sampai ke ruangan musik itu. Ia menatap piano, mengambil napas dan memainkan lagu yang dulu diajarkan Hana, sebuah melodi yang menjadi mantra. Walaupun gedung itu mulai dihancurkan, ia tetap memainkan piano itu. Pada akhirnya Juna berhasil menembus waktu. Dan di sana ia kembali bertemu Hana, sang pujaan hati. Cinta yang tak bisa dilihat siapapun, kini hadir nyata di depan matanya. Tamat, ending yang sangat memakan waktu